Jika dibandingkan dengan generasi X dan baby boomer, generasi Z dan milenial jelas lebih terbuka dan peduli soal kesehatan mental. Jadi, tak mengherankan jika mereka kerap menggaungkan mental health dan healing dalam postingan setiap media sosialnya. Kedua generasi yang lebih muda ini juga lebih rela menghamburkan uang demi gaya hidup. Namun di balik gaya hidup yang terlihat mewah tersebut, mereka menyimpan kekhawatiran. Banyak orang dari kedua generasi ini yang hidup dalam financial anxiety alias kecemasan finansial. Mereka terus-menerus mengkhawatirkan soal uang, hidup dari gaji ke gaji, dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Konsep kebebasan finansial pun semakin lama semakin jauh dari jangkauan mereka. Kekhawatiran generasi Z dan milenial. Secara garis besar, biaya hidup menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan. Menurut Global 2022 Generasi Z and Millennial Survey dari Deloitte, sebanyak 29 generasi Z dan 36% generasi milenial sangat memikirkan biaya hidup seperti rumah, transportasi, tagihan, dan lain sebagainya. Mereka hidup dari gaji ke gaji sehingga khawatir tidak mampu memenuhi segala kebutuhan tersebut. Belum lagi kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, hingga pajak. Sementara gaji belum tentu ada kenaikan. Selain itu, mereka juga nggak yakin bisa hidup dengan nyaman di masa tua dengan mengandalkan uang pensiun. Walaupun pemerintah Indonesia sudah punya program dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan, namun pada prakteknya uang yang mestinya disimpan untuk bekal di masa tua sering ditarik lebih awal saat pindah kerja. Uang pensiun pun lenyap sebelum waktunya. Mereka juga cemas melihat kesenjangan antara orang kaya dan miskin yang makin nyata, terutama di era media sosial. Kamu bisa melihat orang kaya memborong makanan di restoran untuk kebutuhan konten. Di sisi lain, ada juga orang yang kurang mampu yang mencari donasi di media sosial untuk biaya makan. Putar otak untuk menghapus kekhawatiran. Di tengah kegelisahan finansial ini, generasi Z dan milenial mendefinisikan ulang pola kerja. Demi mendapatkan tambahan penghasilan, mereka mengambil pekerjaan paruh waktu di luar pekerjaan utama. Selain untuk mengejar uang tambahan, mereka juga ingin mengasah kemampuan. Untungnya, semenjak pandemi, pola kerja dari rumah, pekerjaan dengan sistem hybrid banyak dilakoni. Sehingga mereka bisa menjalani dua pekerjaan dengan lebih mudah. Bahkan, mereka juga berpikir untuk pindah ke kota yang biaya hidupnya lebih murah, tapi tetap menjalankan pekerjaan secara jarak jauh. Kalau kamu punya kekhawatiran yang sama, masih belum terlambat untuk mengatasinya. Mulailah dengan menyesuaikan gaya hidup dengan penghasilanmu. Fokus memenuhi kebutuhan agar bisa menyisihkan uang. Pelan-pelan, kamu pasti bisa lepas dari financial anxiety. So, thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.